semuanya ya. Ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai materi baru ya, yaitu adalah mematuhi aturan di sekitar kita. Ya, mengenai aturan di sekitar kita, yaitu adalah yang sering kita ketahui dulu, yaitu di rumah dengan di sekolahan. Kira-kira ada yang tahu aturan di rumahnya yang sering dikasih tahu orang tuanya yang tidak boleh dilanggar? Ada? Ada. Apa itu, Sandi? Tidak boleh melawan kepada orang tua. Nah, kata Sandi tadi itu tidak boleh melawan orang tua. Kalau melarang nanti dimarahin, diomelin, sampai diceramahin sampai berapa jam ya, Sandi ya? Sering tidak kamu melanggar aturan orang tuamu? Sering katanya. Berarti tidak boleh dilanggar karena nanti akan mendapat dosa kalau melanggar orang tuanya ya. Kalau aturan di sekolahan ada yang tahu? Ayo, apa? Ya, apa? Piket. Kata temannya piket ke kelas. Ibu bapak gurunya seringkali menegur ataupun mengingatkan kalau kalian itu adalah siswa yang harus menjalankan tanggung jawab, yaitu adalah piket ke kelas supaya kelasnya bersih, gitu ya. Berarti ada yang sedikit lengket di kepalanya ataupun yang belum ya? Oke. Itu adalah mematuhi aturan di sekitar kita. Ini mematuhi aturan sekitar kita, yaitu aturan di rumah dan aturan di sekolahan. Ini Ibu bacakan dulu ya, mengenai pengertian dan tujuan aturan itu yang dibuat. Kenapa sih aturan itu dibuat? Karena dia ada tujuan. Ibu bacakan dulu. Aturan itu adalah ketentuan yang harus ditaati dan dijalankan oleh siapapun. Berarti itu khusus ataupun menyeluruh untuk semua orang tanpa kecuali, baik itu presiden sampai rakyat biasa pun harus mematuhi aturan. Kalau tidak mematuhi aturan, nanti kita akan mendapat sanksi atau teguran ya. Aturan itu dibuat untuk mengatur kehidupan agar tertib dan teratur. Tujuannya itu untuk menciptakan ketertiban, habis itu keteraturan, menjaga ketertiban dan keadilan, melindungi hak-hak setiap individu, menjaga lingkungan yang tertib dan teratur, memudahkan proses belajar mengajar. Semisalnya kalau ibu bapak gurunya tidak membuat aturan di sekolah ini, berangkatnya jam 7, berangkatnya jam 8. Nanti itu apakah proses belajar pembelajarannya tidak efektif atau nanti itu sudah lewat jam pelajarannya tapi belum selesai tugasnya. Karena apa? Karena kalian itu terlambat datang. Alangkah lebih baiknya kita harus mematuhi aturan yang berlaku, gitu ya. Ini ada pengertian aturan di rumah. Siapa yang mau baca? Siapa? Angkat tangan. Ya, Jajab silahkan berdiri. Ini aturannya, pengertiannya dibaca. Berdiri dulu. Ya. Pengertian aturan di rumah adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga untuk menciptakan ketertiban dan keamanan rumah. Ya. Aturan di rumah juga bertujuan untuk mendidik anak agar mandiri dan disiplin. Iya, aturan itu dibuat oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya ya harus ditaati setiap anggota keluarga. Nah, aturan itu di rumah itu dibuat itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan rumah. Semisalnya kamu bertengkar sama adekmu, terus orang tuanya marah. Sebaiknya yang kita harus lakukan itu saling memaafkan supaya rumah kita lebih tenang daripada bertengkar, mendengarkan ocehan kedua orang tua. Di rumahnya tidak boleh ya.
anggota keluarga akan lebih disiplin. Iya. Padli disiplin nggak kalau di rumah, Padli? Disiplin. Kalau makan tempat piringnya dicuci nggak? Dicuci. Betul ya? Yang ketiga, rumah akan lebih rapi dan bersih. Nah, kalau orang tuanya menyuruh, ayo cepat bersihkan rumah, disapu, dilap, nanti kotor loh ini, sampahnya berserakan. Nah, itu supaya lebih rapi, jauh dari kuman dan penyakit. Kalau sampah kita tidak dibuang, nanti nyamuknya banyak, nanti kena penyakit. Dan kerukunan keluarga tetap terjaga. Yang keempat itu anggota keluarga akan lebih menyayangi satu sama lain, lebih harmonis ya. Kalau kita menyayangi emak kita, ibu kita, ayah kita, kakak, adik. Nah, nanti kalau kita pengen ini, nanti orang lain membelikan. Misalnya aku pengen sepatu, oh ternyata orang tua aku nggak punya uang, tapi abangku sudah bekerja. Nah, kalau kita sayang sama abang kita, pasti abang kita akan membelikan keinginan kita. Itu ya. Yang kelima itu terhindar dari kekacauan yang diakibatkan melanggar atas aturan yang ditetapkan dalam rumah dan lain-lain. Berarti terhindar dari kekacauan yang diakibatkan itu ketika kita tidak melanggar aturan yang dibuat di rumah. Misalnya kita mau main Mobile Legends nih, main sampai sore ini segala macam. Terus pulang ke rumah, nanti itu dimarahin orang tuanya kalau kita tidak melaksanakan main game itu sama teman, mabar ini segala macam. Kita tidak akan mendapatkan teguran. Nah, berarti itu adalah terhindar dari kekacauan. Kemudian ada contoh aturan dan sikap mematuhi aturan di rumah. Ayo, silakan dibaca. Jangan gugup ya. Biasa saja. Oke, contoh aturan dan sikap mematuhi aturan di rumah. Pertama, mematuhi perintah orang tua. Apakah kalian mematuhi perintah orang tua? Iya, Bu. Benar atau tidak, Fahri? Apakah Fahri sering melawan neneknya? Jarang. Katanya jarang. Yang lain gimana? Jarang juga. Berarti pernah ya? Kalau jarang berarti pernah. Kedua itu membantu pekerjaan rumah. Sering atau tidak membantu kedua orang tuanya pekerjaan rumah? Sering. Apa saja? Bantu orang tuanya? Basuh baju. Cuci baju. Kemudian apa lagi? Masak nasi. Sapu rumah. Masak nasi. Kemudian apa lagi? Menjemur pakaian. Kemudian Membuang sampah. membuat lauk pauk untuk makan sama keluarga. Ya. Terus kemudian ada tidur dan bangun tepat waktu. Sering atau tidak? Sering. Ya. Kemudian izin orang tua saat berpergian jauh dari rumah. Pernah izinkan sama orang tuanya? Sering. Pernah nggak izin? Sering. Padahal kalau kita tidak izin sama orang tua itu membuat khawatir kedua orang tua. Sebaiknya kita izin dulu kalau mau bepergian ataupun mau main sama temannya, mau mancing, mau mengaji, pamitan dulu. Mak, Bu, ayah, lu pergi dulu ya, mau berangkat ngaji, salim. Nah, orang tuanya nggak khawatir. Yang ke itu sikap tidak mematuhi aturan di rumah. Yang satu apa itu? Ya, mengabaikan perintah orang tua. Sahil, yang kedua apa Sahil? Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Lipka, yang keempat apa Lipka? Yang keempat, menonton TV sampai larut malam.
Ada dua ya tadi aturannya, aturan di rumah dengan aturan di sekolah. Siapa yang mau baca aturan di sekolahan? Ayo Fahri. Aturan di sekolah disebut kata tertib sekolah, yaitu kumpulan Peraturan yang mengatur perilaku Siswa, siswa, guru, dan rakyat sekolah. Tata tertib sekolah dibuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Ya, tadi itu aturan di sekolah ya. Untuk mengatur ataupun mengatur perilaku siswa ataupun gurunya dan ataupun karyawan sekolah, misalnya yang sedang menjaga sekolahan atau membersihkan kebun. Tapi kita tidak punya kebun ya. Dan tata tertib itu dibuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, terutama nyaman dan kondusif. Harus nyaman dulu ya. Kalau tidak nyaman gimana tuh? Kan aneh. Yang kedua, manfaat melaksanakan aturan di sekolahan. Yang pertama, itu melatih kedisiplinan. Yang kedua, mengefektifkan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengingatkan tugas sebagai pelajar. Yang keempat adalah menjaga kenyamanan. Dan kelima, itu adalah melatih sikap saling peduli dan lain-lain. Sikap paling peduli ini sangat perlu ya. Misalnya temannya luka atau gurunya kebanyakan yang dibawa bukunya. Kalian sebagai siswa harus punya empati tuh, peduli dengan gurunya. Oh ternyata guruku ini banyak buku dibawa, seharusnya aku membantunya. Walaupun guruku tidak mau. Atau temannya tidak ada punya pensil ataupun hapus, kalian punya tuh. Kalian harus meminjamkannya. Walaupun temannya tidak meminjam terlebih dahulu. Berarti kan dulu, ini aku punya pensil, kan kamu nggak punya. Oh terima kasih ya, kata temannya seperti itu ya. Itu adalah manfaat melaksanakan aturan di sekolahan. Siapa kira-kira yang datang ke sekolah itu tepat waktu? Contohnya, sering kamu datang tepat waktu. Berarti lebih dulu dari temannya datang. Iya, bagus ya kalau kayak gitu. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Ini sering kali loh gurunya selalu mengingatkan piket itu sampai lupa. Tidak boleh ya, harus melaksanakan tanggung jawab. Karena gurunya sudah memberikan hak kalian untuk belajar di sekolahan, memberikan materi. Berarti kalian tuh harus menjalankan kewajiban kalian. Yang ketiga, membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah. Sering atau tidak? Sering atau tidak? Adanya jarang, adanya sering. Tapi kebanyakan sering. Yang keempat, setiap hari Senin itu wajib mengikuti upacara bendera. Walaupun kita tidak setiap hari upacara, hari Senin itu harus upacara di sekolahan. Kalau gurunya lupa, diingatkan. Kalau ditegur gurunya, jangan asik ngobrol sendiri. Ayo Fahri, perhatikan. Yang kelima itu adalah menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Di sekolahan itu memiliki ada ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, bendahara, keamanan, kebersihan. Yang tugasnya keamanan itu harus mengingatkan teman-temannya supaya tidak macam-macam, tidak supaya membuat keributan. Ayo dibaca itu, Anggun, yang sikap tidak mematuhi aturan di sekolah. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Tidak rukun dengan teman. Ya. 3. Mengecek saat ulangan. 4. Tidak mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. 5. Tidak merawat fasilitas sekolah. Nah, ya perhatikan ini. Sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolahan karena akan mendapatkan sanksi atau teguran. Sering sekali gurunya mengingatkan ya. Yang pertama itu, ini lebih fatal lagi, menyontek saat ulangan. Nah, menyontek saat ulangan itu tidak boleh. Padahal kalian itu setiap hari datang ke sekolahan dari hari Senin sampai hari Sabtu
dibagi menjadi 3. Mewarnai poster dari contoh-contoh aturan maupun yang tidak boleh dilakukan. Kemudian nanti kalau sudah diwarnai posternya itu nanti maju ke depan di sini, maju ke depan menjelaskan ke temannya. Ini kelompok 1. Temanya tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena bisa menyebabkan pencemaran udara, bau busuk, banyak nyamuk, macam-macam. Habis itu misalnya contohnya lagi ada gambar bangun tidur, membersihkan tempat tidurnya. Oh, ini adalah salah satu contoh yang harus dilaksanakan di rumah. Kalau melanggar nanti akan mendapatkan teguran kedua orang tuanya. Bisa dimengerti? Bisa mengerti tidak? Bisa. Siapa yang punya warna? Ada? Di rumah. Ketinggalan. Bisa bawa tidak? Bawa. Yang sini ada bawa? Bawa. Ya, yang ada aja di sini. Nanti Ibu kasih ya. Nanti di posternya itu ada nama kelompok. Nanti tulis sendiri ya nama kelompoknya. Kelompok 2 aja dulu di sini. Ini ya, mengenai anak yang sedang merapikan tempat tidur. Berarti ini adalah salah satu contoh aturan di rumah. Kalau melanggar nanti dimarahi orang tuanya. Nih. Ya. Nanti gambarnya itu bergiliran supaya dapat kelompok 1 isinya. Ya, boleh. Ini kan dulu ya. Ayo, silakan bekerja sama. Jangan sendiri-sendiri. Ginikan dulu, misalnya manusia yang ini siapa dulu yang mewarnai? Ya, nanti giliran. Nih. Namanya jangan lupa ya, nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Ya, bisa ditambah di sini. Ya, ya gantian ya. Ya, kelompok 1 sudah belum? Ayo selesaikan. Sana, montaran. Ya, nah kelompok 3. Oh, tangannya. Oke, tangan dulu, tangan dulu dibuat. Tangannya disemen. Oh, disemen ya. Serah, kakak, semen kah? Yang sudah kelompok 2 siap-siap ya. Nanti diceritakan sama temannya gambarnya ngapain, lagi apa. Jelaskan apa? Udah belum? Ya, duduk ya. Berarti itu bodoh. Boleh kayak gitu.
satu adanya temannya masih lagi mewarnai. Sudah? Ya. Ini ya. Ini adalah hasil kerja kelompok mewarnai poster. Ini kelompok satu. Ini kelompok satu ya. Ini kelompok dua. Dan ini kelompok tiga. Nah, terus serahkan dulu. Ini kelompok tiga. Ini kelompok dua. Ini kelompok satu. Kelompok yang lain dengarkan dulu. Perhatikan temannya. Yang maju. Apa namanya? Menceritakan gambar yang ada di kertas yang kalian warnai tadi, yang ada di poster tadi. Sudah itu Nisa sama Dila sudah, semuanya sudah kok ya. Silahkan kelompok dua, kelompok tiga deh dulu, kelompok tiga